Eh, untuk setting ini Mas, dari login admin ya, ini ada informasi. Nah, nanti coba dimasukkan di informasi layanan ini. Nah, di sini, misalkan informasi layanan panitianya ada dua tempat, misalnya di sini, ya. Kemudian bisa juga di dokumen daftar ulang, ini diklik. Nanti saya rapikan. Nah, ini setelah diterima, nanti kemana, terus ini berkas diserahkan kemana. Kan ada dua sekolahnya, mungkin dua-dua bisa dimasukkan di sini. Ini untuk bagian informasinya, di bagian informasinya nih. Kemudian eh, kalau setting ini, di setting ini ada jurusan, kelas, dan jalur. Jurusan ini maksudnya adalah lokasi ya, lokasinya. Ini usahakan kalau lokasi ini sebelum siswa itu ada yang masuk, karena ini pemilihan. Kemudian jalur, ini jalur ya, ini jalur reguler. Nah, di panitia, di apa? Ini sebenarnya ada setting di sini, ya, setting yang di sini. Ini khusus untuk setting PPDB, ya, cuman ini belum saya hilangkan. Ini tampilkan hasil. Jadi kalau ini tidak, maka nanti hasil di apa? Di menu awal di siswa itu tidak akan tampil hasilnya. Tapi ini jika iya, maka nanti akan muncul apa namanya? Hasil PPDB-nya nanti. Kemudian ini ketika Anda tutup, kemudian Anda simpan, maka seluruh aktivitas PPDB akan tutup. Maksudnya di siswa. Di siswa itu akan tutup nanti. Jadi yang sedang mengisi pun akan tutup. Nah, kalau saya misalnya kita beri kesempatan kepada siswa yang sudah mendaftar, sudah mengisi data siswa, tapi belum mengisi data orang tua, itu biasanya jurusan ini saya delete. Ya, jurusan ini saya delete supaya dia tidak yang baru masuk itu tidak bisa menyimpan. Kan minimal kan harus menyimpan jurusan ini, menyimpan lokasi. Ya, menyimpan lokasi ini harus ada, sehingga ini kalau di delete dua-dua, maka dia nggak bisa menyimpan data diri. Termasuk juga untuk di jalur pendaftaran. Nah, nanti yang dicek oleh panitia pertama adalah data final belum diverifikasi. Artinya data final ini adalah bahwa siswa ini sudah benar-benar apa namanya, sudah benar-benar datanya lengkap. Karena untuk syarat finalisasi adalah data diri siswa itu lengkap, data orang tuanya lengkap, kemudian sekolah asalnya lengkap, upload dokumennya minimal 2, yaitu akta kelahiran dan KK. Kalau prestasi dan lainnya boleh tidak, boleh iya. Nah, di sini kita bisa lihat lewat new tab saja. Nah, di sini. Nah, ini datanya, ya, prestasinya juara 3 membaca tingkat kota. Nah, ini kan ada prestasinya. Kemudian ini nggak ada akses, ini kan tidak, kalau ada ya boleh, enggak kalau untuk. Jadi syarat pengisian data pribadi itu ada minimal ya. Ada NIK, ada nama, kemudian ini jalur pendaftaran wajib, kemudian prestasi ini kalau ada saja. Kemudian ini semuanya sudah diisikan. Kemudian data orang tua. Nah, ini status perwaliannya apakah ibu atau ayah atau diwalikan. Kalau diwalikan, maka nanti akan ada muncul data wali, minimal nama wali dan sebagainya. Dan alamat yang dimasukkan adalah alamat wali. Jadi karena dia diwalikan. Ya, kalau di sini ibu, maka ayah dan ibu, kontak orang tuanya ini boleh ayah, boleh ibunya. Kalau di sini wali, ya, maka ini tetap diisikan ayahnya siapa. Kalau memang ayahnya misalnya tidak dikenal atau tidak diketahui, boleh isi titik. Kemudian nanti akan ada di sini informasi data nama wali, alamat wali, pendidikan wali, dan alamatnya adalah alamat wali. Kemudian ini dokumennya, ya. Nah, ini kartu keluarga. Ini bisa kita lihat hasilnya.
seperti ini ya. Kemudian ini, kemudian ijazah surat keterangan lulus tidak ada, kemudian ini wajibnya kan 2 ini. Kemudian untuk nilai akhir ini diabaikan saja. Nah, kemudian kalau ada siswa yang misalnya lupa login, nah ini username-nya dia ini ya. Nanti di sini ada reset ya, reset password siswa itu untuk mengganti, kita hanya bisa mengganti saja. Kemudian nanti untuk memverifikasi di sini verifikasi data. Ya, verifikasi data nanti bisa pakai new tab. Nah, apakah ini nanti statusnya sudah diverifikasi, kemudian klik verifikasi data. Ya, apakah nanti kalau setelah diverifikasi, kemudian tindak lanjutnya apa dia diterima? Kalau diterima ini harus masuk di mana? Kalau dia Jakabaring, ini karena kita kan tidak tahu nih kelas jurusannya. Ini maksudnya adalah saya belum berubah ini lokasi ya. Nanti di sini Jakabaring 1 atau Jakabaring 2. Ya, nanti akan keluar di sini data diterima. Data diterima di sini nanti ada, misalnya Jakabaring ini kan 0. Kenapa 0? Karena belum ada siswanya yang masuk di sini, ya. Nah, di sini bisa ada tahun. Kalau misalnya tahun depan, ini data pendaftar diterima ini masih bisa Anda tarik baik dari Excel maupun dari yang di sini di PDF di sini, ya. Kemudian apabila ada siswa yang tidak bisa ngeprint, ya, maka panitia pun bisa. Di sini ada cetak formulir siswa, kemudian ada cetak formulir admin. Nah, formulir siswa untuk admin ini adalah data lengkap dari siswa pendaftaran. Nah, ini nanti ada semua kelas. Sedangkan untuk ini biasanya untuk mat sama saja. Biasanya berisi NIK, nama, alamat, sekolah asal. Sedangkan untuk semua ini data tarikan untuk seluruh pendaftar yang diterima. Jadi nanti tahun 2023 misalnya kayak gitu, itu nanti ini aktif 2023, tahun 2022 ini bisa Anda tarik lagi. Ya, untuk data pendaftar diterima ini yang kita pakai. Nah, itu ini hanya untuk informasi mana yang belum diterima, mana yang sudah, mana yang mengundurkan diri. Karena di dalam mengundurkan diri itu, misalnya ini yang sudah diverifikasi ya, data sudah diverifikasi ini adalah data siswa yang sudah lengkap, sudah lulus seleksi administrasi ya. Tinggal nanti hasil tes bagaimana atau hasil akhir bagaimana, nanti Anda bisa klik di sini boleh. Kalau ini untuk melihat data, ini untuk memverifikasi data. Nah, ini memverifikasi data, apakah dia itu statusnya diterima, masuk di kelas mana. Seperti ini. Oke. Untuk tahun berikutnya misalnya Anda ada jalur pertama membuka jalur prestasi misalnya, atau jalur pertama lah ya. Kemudian nanti ada jalur kedua. Maka di sini pasti akan ada jalur pertama, ya. Nah, ketika jalur pertama ini dia tidak lulus tapi diberi kesempatan pada jalur kedua, maka ini ada namanya delete jalur. Maksudnya adalah ketika di delete jalur, siswa nanti jalur pendaftarannya itu akan hilang. Kemudian status pendaftarannya menjadi tidak final. Artinya di situ siswa harus memilih jalur ulang, kemudian melakukan finalisasi. Maksudnya bahwa meyakinkan bahwa siswa itu mau mengikuti jalur selanjutnya dan bersedia untuk ikut proses seleksi berikutnya, gitu. Nah, sedangkan statusnya di sini misalnya tadinya sudah diverifikasi, kemudian Anda delete jalurnya, berarti kan Anda tidak perlu lagi melakukan melakukan tes ulang karena memang sudah dites di jalur sebelumnya, seperti itu. Kemudian nanti kalau ini sudah diterima, ya, kalau statusnya sudah diterima, di sini akan ada satu menu lagi tombol sudah daftar ulang apa belum. Jadi karena ada siswa yang cabut berkas, ya. Nah, nanti apakah di set kalau yang sudah diterima kemudian mengundurkan diri tidak daftar ulang, cabut berkas, maka nanti bisa kita set sudah daftar ulang supaya nanti data dia bisa melihat hasilnya, oh saya sudah daftar ulang, oh saya belum daftar ulang, seperti itu. Untuk ini demikian untuk informasinya. Kalau untuk di verifikator 1, verifikator 2 itu kalau bisa saya nanti diberikan namanya supaya kita setkan. Nah, untuk informasi yang di sini ini hanya bisa dari login admin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.